Kemarin aku sudah membahas bagaimana caranya manajemen stok yang efektif dan efisien. Nah, ini ada berkesinambungannya dengan video itu. Nah, kalau kalian belum tonton video sebelumnya, tonton dulu karena kalian biar lebih bisa paham lagi gitu. Karena ini tuh kayak lebih aku menajamkan atau menguliti, menguliti. Jadi tuh lebih dalam lagi nih aku membahasnya gitu ya. Yang aku mengatakan bahwa kalau misalnya teman-teman selalu kehabisan barang yang terlaris atau justru banyaknya atau menumpuknya barang-barang yang tidak laku di gudang. Nah, ini salah satu faktornya gitu ya yang akan aku bahas selain kemarin itu gitu ya. Adalah bagaimana caranya kalian memantau gudang kalian secara efektif dan efisien supaya hal-hal yang kemarin itu tidak terjadi gitu ya. Kalau ini tuh lebih kayak gimana sih caranya gitu di lapangannya supaya ini tidak ada yang namanya terjadi di stok atau kekurangan stok gitu ya. Yang pertama adalah pentingnya tuh memantau stok di gudang gitu. Kalau kemarin aku sudah membahas gunakanlah software gitu ya. Nah, gunakan sistem yang real time kemarin gitu ya. Tipsnya adalah kalian bisa pilih software gitu ya yang memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu adalah kayak dia bisa kayak real time ketika kalian ini ya input penjualan, dia akan langsung mengurangi stok gitu. Atau lebih enak lagi kalau kalian bisa punya software gitu ya yang bisa diintegrasikan dengan e-commerce kalian. Jadi otomatis ketika ada orang yang beli langsung motong stok itu jauh lebih enak sebenarnya. Cuman memang agak sedikit ribet dan riwah gitu. Tapi it's okay. Kalau misalnya nggak ada gimana nih? Kalian juga harus lihat dulu nih fitur yang ada tuh di software itu adalah bagaimana caranya supaya kalian bisa melihat fitur yang namanya yang aku sering gunain adalah ranking produk. Ranking produk tuh apa sih gitu? Ranking produk itu adalah ketika misalnya produk terlaris kalian bulan lalu tuh apa? Bulan ini apa? Bulan besok jadi kalian bisa menentukan bulan besok nih. Setiap bulan tuh misalnya item A gitu ya. Item A terjual 300 pieces bulan kemarin. Berarti setiap hari 10 pieces gitu ya. Kalian bisa analisa seperti itu. Bulan ini minimal stok kalian untuk barang item A ini adalah 300 supaya aman. Ya kan? Kalau misalnya mau dilebihin, is okay, nggak apa-apa. Buffering stoknya berapa gitu, safety stoknya berapa gitu, lebihin. Jadi misal 30, jadi 330 atau 340 gitu. Pantau terus setiap harinya. Ini benar nggak setiap hari item A itu 10? Kalau misalnya ada hari yang 20, waduh berarti ini nggak akan safety nih. Siapa tahu besok bisa 20 lagi. Langsung reorder atau langsung yang namanya produksi lagi gitu ya. Terus cari fitur juga yang bisa bottom stock gitu. Bottom stock untuk reorder misalnya produk item A ini gitu kan, kalian harus reorder itu di angka misal 30 gitu ya. Karena kalau 30 tuh nggak aman atau karena memang butuh 3 hari untuk pengiriman atau 3 hari untuk proses produksi kayak gitu ya. Jadi kalau sudah 30 dia akan muncul warna merah atau apapun itu yang akan mewarning kalian supaya kalian bisa restock lagi kayak gitu. Yang kedua adalah menggunakan barcode system. Barcode system ini lebih enak gitu. Misalnya ada barang yang keluar nih, entah itu ada penjualan, entah itu ada konsinyasi, entah itu ada sampel ya karena kalian harus nyempel ke tempat lain gitu ya. Gunakan di barcode-in gitu, di scan gitu. Berarti barang ini keluar nih atau di move kemana gitu. Atau misalnya kalau punya toko banyak gitu ya, dari gudang ke toko A, toko B, toko C, kalian bisa memantau nih. Jadi kalian tahu nih produk item A ini di gudang ada berapa, di toko A ada berapa, toko C berapa, toko B berapa. Jadi bisa kelihatan. Jadi mempermudah sih gitu. Langkah selanjutnya adalah kalian harus mengaudit gitu ya. Meskipun kalian sudah pakai tadi software, sistem yang otomatis gitu ya. Terus tadi sudah pakai barcode system, kalian tetap ada yang namanya harus audit gitu ya. Nah, supaya apa? Ya supaya membalanskan antara saldo gitu ya, saldo artian stok yang ada di fisik sama persis yang ada di gudang. Jangan-jangan nanti hilang, jangan-jangan nanti kemana. Ada pasti hal-hal semacam itu. Jadi membalanskan antara stok di software dan juga stok fisik. Audit itu bisa dilakukan misal per minggu, per bulan gitu ya. Jadi kayak parsial aja supaya kalau misalnya barangnya, itemnya banyak, nggak mungkin tuh 1 bulan sekali. Wah, kalian pasti kelabakan. Parsial aja, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Atau ya tergantung bagaimana itemnya kalian aja gitu teman-teman. Yang selanjutnya adalah tata rak yang rapi nih. Nah, ini sering banget dilupain nih. Rak kalian tuh ditata dengan rapi gitu ya. Misalnya nih, produk-produk terlaris dikasih yang di depan,
atau deket packing, supaya yang mau packing juga lebih gampang, yang pickingnya gitu lebih gampang gitu kan. Terus buat juga misalnya di barcode-in tuh setiap raknya, oh kalau rak ini tuh untuk produk ini, kayak gitu sih teman-teman. Jadi gimana ya, memudahkan kalian gitu untuk mencari atau menemukan produk-produk. Misalnya ada orang tanya juga lebih gampang lagi, penyimpanan juga rapi gitu ya, yang bersih, supaya apa, supaya barang kalian nggak rusak gitu. Kalau misalnya kalian tidak jaga kebersihannya, tidak jaga kerapiannya, pasti akan ada produk-produk yang rusak seperti itu. Jadi menata rak dengan baik itu adalah salah satu kunci juga untuk bagaimana supaya gudang kalian itu efektif dan efisien. Apalagi juga bisnis fashion gitu ya. Bisnis fashion itu kan ukurannya udah beda, warnanya juga udah banyak ya kan, modenya apalagi. Kalau kalian tidak rapi menata rak kalian secara baik dan efektif, ya kalian akan susah menemukan barang kalian. Atau justru ada juga nih beberapa kasus gitu ya, nyari produk A habis kak, nggak ada gitu di gudang, habis, oke. Tapi ternyata ketika lagi bersih-bersih lagi, lah ini ada sebanyak ini. Jadi itu barang itu sudah usang gitu ya, waktu dicari gitu ya, lagi-lagi banyak penjualannya gitu ya, itu dikiranya udah habis. Tetapi ketika sudah usang atau sudah berganti mode, ternyata masih ada barang yang gitu ya, yang banyak gitu ya, tidak cuma 1 2. Itu pernah terjadi dan ada gitu kasus seperti itu. Jadi makanya itu menata rak tuh penting banget teman-teman. Jadi mulai sekarang yang belum ditata raknya, yuk mulai ditata. Kenapa sih gitu ya, kita harus memantau stok kita gitu. Pasti ada yang tanya, ngapain sih dipantau stok? Ya udahlah, barang laku ya udah habis, ada nih ya gitu, barang habis ya udahlah beli lagi, produksi lagi gitu. Kalau saya ditata kayak gitu ribet gitu ya, ada yang kayak gitu kan komentarnya. Nah, yang gini loh, dengan penataan, terus dengan barcoding, dengan sistem, itu semua tujuannya untuk apa sih? Tujuannya pasti untuk melakukan operasional, memaksimalkan penjualan, memuaskan pelanggan. Kalau misalnya tata rapi, gampang, memudahkan, ya pasti cepet packingnya, cepet sampai ke customernya puas, repeat order balik lagi gitu ya. Terus yang pastinya operasional kalian tidak membengkak karena harus sewa gudang yang lebih gede misal. Terus bisa terjadi yang tadi aku bilang, kerusakan yang akan jadi biaya gitu, menghemat biaya, menambah penjualan, intinya kayak gitu kan yang kita mau. Nah itu salah satunya, kalian harus menjaga stok kalian gitu, gunakanlah sistem gudang kalian yang baik dan sebagainya. Segitu dulu teman-teman gitu ya pembahasannya. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lagi atau ada yang kurang jelas, bisa banget komen-komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share juga. Thank you and bye-bye.